Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS. Kalau di kurikulum Merdeka disebutnya asesmen sumatif ya. Nah, langsung saja yuk. Latihan soal PAS ini mengacu pada tipe soal AKM, di mana terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 5 soal menjodohkan, 5 soal isian singkat, 5 soal benar atau salah, dan 5 soal pilihan ganda kompleks. Miss Maya jelasin satu-satu ya, bedanya apa? Nah, soal pilihan ganda ini merupakan tipe soal pilihan ganda yang biasanya kalian jumpai. Terdapat 4 pilihan jawaban, lalu disuruh memilih satu jawaban yang paling tepat. Kemudian untuk soal menjodohkan, ini disajikan beberapa pertanyaan dan jawaban. Siswa diminta menjodohkan atau memasangkan pasangan yang paling tepat antara pertanyaan dengan jawaban. Kemudian, tipe soal isian singkat ini, siswa diminta untuk mengisi dengan jawaban yang singkat. Kemudian, untuk tipe soal benar-salah, soal jenis ini nantinya modelnya disajikan pernyataan. Nah, dari pernyataan tersebut, siswa diminta untuk menganalisis apakah pernyataan tersebut termasuk pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Untuk pilihan ganda kompleks, tipe soal ini mirip dengan pilihan ganda biasa ya. Namun, pada soal pilihan ganda kompleks, jawaban pilihan ganda yang benar bisa lebih dari satu. Sahabat sains, langsung saja yuk kita bahas dari soal nomor 1. Di sekolah, Adit bersama gurunya belajar mengenai ilmu yang berkaitan dengan benda-benda langit seperti bintang, matahari, bulan. Setelah mempelajari materi tersebut, Adit memiliki cita-cita untuk bisa terbang ke bulan seperti para astronot. Bidang IPA yang didalami oleh astronot tersebut adalah, nah ini udah jelas sekali ya, karena yang dipelajari adalah benda-benda langit, maka jawabannya adalah yang B, yaitu bidang astronomi. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di samping, pasangan yang tidak benar mengenai alat laboratorium dan kegunaannya yaitu ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini berarti kita disuruh untuk memilih pasangan yang tidak benar. Kita coba dari yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu adalah gelas beker. Nah, fungsinya di situ ditulis sebagai tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Nah, ini salah ya. Ini harusnya kegunaan dari gambar yang B, yaitu tabung reaksi. Maksudnya gambar yang nomor 2. Gambar tabung reaksi itu fungsinya untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Nah, nomor 2 itu benar ya pasangannya. Kemudian nomor 3, itu nomor 3 ya harusnya ya rawat ya. Itu adalah kaki 3 dan juga kasa. Itu sebagai penyangga gelas beker selama pemanasan. Nah, ini juga benar. Kemudian gambar yang 4 adalah termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu larutan. Itu juga benar. Berarti jawaban yang kurang tepat atau jawaban yang tidak benar adalah yang A. Nomor 3, Hendika melakukan sebuah percobaan dengan judul pengaruh pupuk kalium terhadap kecepatan munculnya kuncup bunga. Berdasarkan judul penelitian tersebut, variabel dalam percobaan yang tepat adalah, nah sahabat sains, kita perlu ketahui bahwa variabel yang ada itu ada 3 ya, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kalian tentu masih ingat kan, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau disebut juga manipulatif. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau kita menyebutnya hasil yang terlihat itu apa? Nah, itu adalah sebagai variabel terikatnya. Kemudian variabel kontrol adalah variabel dengan perlakuan yang sama. Nah, coba kita cek satu-satu ya. Untuk jawaban yang A, pupuk kalium sebagai variabel bebas. Nah, ini kita simpan dulu ya jawabannya. Kemudian jawaban yang B dan C ini nggak nyambung ya sama pertanyaannya. Karena di soal itu judulnya tidak mencantumkan tanaman kacang tanah. Sehingga ini salah ya.
B dan C salah. Kemudian yang D, kecepatan munculnya kuncup sebagai variabel kontrol. Nah, ini juga salah karena harusnya kecepatan munculnya kuncup itu adalah sebagai variabel terikat karena sebagai hasilnya. Yang terlihat itu apa? Nah, itu adalah terikat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, pupuk kalium sebagai variabel bebas. Nah, karena emang variabel bebas ini dia mempengaruhi variabel terikat ya. Jadi pupuk kalium ini akan berpengaruh terhadap munculnya kuncup bunga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Soal nomor 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kalian sudah paham kan ini gambarnya siapa? Yaitu tokoh nasional Bapak B.J. Habibie. Nah, berdasarkan infografik tersebut, pernyataan yang tidak benar tentang B.J. Habibie sebagai ilmuwan terbaik Indonesia adalah, nah, berdasarkan poster tersebut, kita tahu bahwa Pak Habibie ini merupakan pencetus atau penemu pesawat ya. Sekarang coba kita analisis jawabannya satu persatu ya. Jawabannya A, B.J. Habibie merupakan ilmuwan yang berjasa di bidang kedirgantaraan. Nah, ini tepat ya, karena kan pesawat itu, kedirgantaraan itu berhubungan dengan pesawat terbang. Kemudian yang B, B.J. Habibie menggeluti bidang kimia. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang C, B.J. Habibie menggunakan ilmu fisika untuk penemuannya. Nah, ini juga tepat karena pesawat itu berhubungan dengan ilmu fisika. Kemudian yang D, penemuan B.J. Habibie berguna dalam bidang transportasi. Ini juga tepat karena pesawat itu berhubungan sama bidang transportasi ya, bisa digunakan untuk sebagai alat transportasi. Berarti jawaban yang tidak benar adalah yang B. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah. Pasangan yang tepat mengenai karakteristik zat berdasarkan gambar di atas adalah, nah, kita coba analisis jawabannya satu persatu ya. Jawabannya A, gambar 1 merupakan zat gas, yaitu letak partikelnya sangat berdekatan dan teratur. Nah, ini kurang tepat ya, karena gas itu dia letak partikelnya harusnya malah jauh dan dia tidak teratur. Kemudian yang B, gambar 2 merupakan zat gas, yaitu partikelnya dapat bergerak bebas. Nah, ini bisa jadi benar, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, gambar 3 merupakan zat cair, yaitu partikelnya sangat berdekatan dan tidak teratur. Nah, kalau kita ingat kembali, zat cair itu partikelnya tidak sangat berdekatan ya, yang sangat berdekatan itu adalah zat padat. Jadi kalau zat cair itu dekat tapi tidak sangat berdekatan. Nah, berarti yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D, gambar 1 merupakan zat padat, yaitu gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, ini juga salah karena zat padat itu dia justru gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga dia jaraknya dekat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang B. Jadi berdasarkan ketiga gambar tersebut bisa kita ketahui ya bahwa gambar 1 itu merupakan zat cair, kemudian gambar 2 itu zat gas, dan gambar yang ketiga adalah zat padat. Karena dari jarak partikelnya ya bisa kita lihat bahwa yang paling renggang itu yang nomor 2, sehingga dia yang gas. Kemudian yang tidak terlalu renggang dan agak tidak teratur itu nomor 1, berarti itu zat cair. Kemudian yang partikelnya cukup rapat dan berdekatan itu yang gambar 3, sehingga dia adalah zat padat. Soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah. Yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia pada proses pembuatan tempe adalah, nah, kira-kira yang mana nih? Coba kita cek satu-satu ya jawabannya. Yang A, perubahan fisika terjadi pada proses pemeraman. Nah, pemeraman sendiri merupakan proses untuk mempercepat pematangan ya, jadi pematangan tempenya itu. Nah, apakah perubahan fisika? Bukan ya, ini adalah perubahan kimia. Kemudian yang B, perubahan kimia terjadi pada proses pemeraman. Nah, ini bisa jadi kita simpan dulu jawabannya. Jawaban yang C, perubahan kimia terjadi pada proses perebusan kedelai. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang D, perubahan kimia terjadi pada proses pemecahan biji kedelai. Nah, ini juga kurang tepat karena termasuk perubahan fisika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7, segelas susu dibiarkan di atas meja. Ternyata keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk perubahan. Nah, ini termasuk perubahan kimia ya, karena dia
terbentuk zat baru yang rasanya masam. Jadi, karena ada zat baru yang strukturnya berbeda dengan zat sebelumnya, makanya disebut sebagai perubahan kimia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 8. Suatu zat diukur dengan termometer reamur suhunya 60 derajat. Ini harusnya reamur ya. Apabila zat tersebut diukur dengan termometer Celcius suhunya, nah masih ingat kan kalian perbandingan dari masing-masing skala termometer? Kita review ya, reamur itu perbandingannya yaitu 4, sedangkan Celcius 5. Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah Celcius, maka kita tulis TC per TR sama dengan, nah perbandingannya, masih ingat kan tadi Celcius itu 5, berarti sama dengan 5, sedangkan reamur 4, 5 per 4. Nah, kemudian kita masukkan, karena TC yang ditanyakan, berarti TC tetap kita tulis TC, kemudian per 60 sama dengan 5 per 4. Kita kalikan silang sehingga TC sama dengan 5 per 4 dikali 60. Kita coret-coret ya, 60 dibagi 4 yaitu 15, 15 dikali 5, yaitu hasilnya adalah 75, sehingga jawabannya adalah yang C, 75 derajat Celcius. Soal nomor 9. Sebanyak 250 gram air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Bila kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang diperlukan adalah, nah kalian tentu masih ingat kan rumus untuk mencari kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, untuk mencari delta T yaitu adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, sehingga delta T-nya adalah 60 dikurangi 20, sehingga delta T diperoleh hasil yaitu 40 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ya angkanya. Masanya yaitu 250 gram, kemudian dikali dengan kalori jenis airnya yaitu 4200, kemudian dikali dengan delta T-nya yaitu 40. Sehingga diperoleh hasil yaitu sebesar 42 juta kilojoule. Nah, karena yang diminta adalah dalam bentuk joule, maka kita bagi dengan 1000. Hasilnya yaitu 42.000 joule. Jadi, nomor 9 jawabannya adalah yang D. Mudah kan sahabat sains? Soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa perpindahan kalor yang terjadi secara berturut-turut dari gambar 1, 2, dan 3 yaitu, nah coba kita analisis ya. Yang satu itu dia dari api kompor menuju ke panci. Nah, berarti ini tanpa zat perantara ya. Sehingga ini termasuk perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian yang kedua itu ketika proses air mendidih. Nah, ini terjadi perpindahan arus air ya, sehingga ini termasuk perpindahan secara konveksi. Perpindahan secara konveksi ini adalah perpindahan yang disertai perpindahan partikel ya, jadi partikelnya ikut berpindah. Kemudian yang gambar 3 itu ketika kita pegang gagang pancinya maka kita akan merasakan panas. Nah, ini adalah termasuk perpindahan panas secara konduksi, di mana dia tidak disertai dengan perpindahan partikel ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Radiasi, konveksi, dan konduksi. Sekarang kita beralih ke tipe soal selanjutnya ya, yaitu menjodohkan. Nomor 11, pasangkanlah kolom kiri dan kanan mengenai istilah dalam metode ilmiah dengan keterangan yang sesuai. Soal yang A, hipotesis. Nah, ini hipotesis itu merupakan dugaan sementara ya. Jadi yang A itu pasangannya adalah nomor 2. Kemudian observasi itu adalah pengamatan, sehingga yang B adalah yang nomor 3. Sedangkan soal C itu merupakan variabel, jadi variabel itu adalah faktor yang mempengaruhi percobaan. Berarti yang C pasangannya adalah pilihan nomor 1. Kita lanjut soal nomor 12 ya. Satuan panjang dapat dikonversikan menjadi beberapa macam. Pasangkanlah satuan tersebut dengan angka yang tepat. Nah, soal yang A, 12 meter dijadikan ke milimeter. Nah, ini turun berapa? 1, 2, 3 ya. Turun 3. Berarti artinya 0-nya ditambah 3. Berarti pasangannya adalah yang pilihan jawaban nomor 3. Untuk yang soal B, 1,2 cm dijadikan ke meter. Senti ke meter itu naik 2. Berarti dia dibagi 100.
Sehingga jawabannya adalah pilihan yang nomor 1, yaitu 0,012. Sedangkan yang soal C, milimeter diubah ke sentimeter. Berarti dia naik 1. Sehingga 1200 dibagi 10. Jawabannya adalah 120. Soal nomor 13. Pasangkanlah antara pernyataan tentang perbandingan massa jenis benda dan zat cair dengan keadaan benda dalam zat cair yang benar. Soal yang A, massa jenis benda yang dimasukkan zat cair sama dengan massa jenis zat cair. Nah, ini kalau sama massa jenisnya berarti bendanya dia akan melayang. Berarti yang A pasangannya nomor 2. Kemudian untuk yang B, massa jenis benda yang dimasukkan zat cair lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, massa jenis bendanya lebih besar, maka dia bendanya akan tenggelam. Berarti yang B adalah pasangannya yang nomor 3. Sedangkan yang C, massa jenis benda yang dimasukkan zat cair lebih kecil dari massa jenis zat cair. Berarti dia bendanya akan mengapung. Yang C adalah pasangannya nomor 1. Nomor 14. Ada beberapa istilah yang terdapat pada perpindahan kalor. Pasangkanlah istilah dengan pengertian yang tepat. Soal yang A, isolator. Nah, isolator ini merupakan penghantar panas yang buruk. Berarti yang A pasangannya adalah yang nomor 3. Kalau konduktor itu adalah penghantar panas yang baik. Nah, untuk soal yang B, konveksi. Nah, konveksi ini merupakan perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel. Contohnya saat kita memanaskan air. Berarti yang B pasangannya nomor 2. Sedangkan soal yang C, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak disertai perpindahan partikel. Contohnya saat kita memegang sendok, yang sendoknya itu dipanaskan di atas api, maka tangan kita akan terasa panas. Nah, itu adalah perpindahan secara konduksi. Nomor 15, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pasangkanlah antara peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk pemuaian yang tepat. Soal yang A, jendela kaca rumah. Nah, ini termasuk pemuaian pada zat padat. Yang A pasangannya nomor 3. Pengisian air mineral. Nah, ini contoh pemuaian zat cair. Pengisian air mineral sengaja dibikin tidak penuh, sehingga ketika air tersebut memuai, maka tidak akan meluap airnya. Masih ada jeda untuk dia memuai. Masih ada tempatnya. Berarti yang B jawabannya pilihannya yang nomor 1. Kemudian soal yang C, balon di bawah terik matahari. Nah, ini termasuk pemuaian pada zat gas. Nah, lama-lama kalau dia dipanasin maka bisa meletus balonnya karena memuai. Selanjutnya adalah isian singkat nomor 16. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu disebut. Nah, ini mudah sekali ya, jawabannya adalah stopwatch. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, panjang pensil adalah. Nah, coba kita ukur ya, pensilnya sudah benar, dia diawali dari angka 0, kemudian dia berhenti di angka 5 dan lebihnya yaitu 1, 2, nah berarti 5,2 cm. Selanjutnya nomor 18, peristiwa perubahan bentuk dari gas ke cair termasuk bentuk perubahan wujud. Ini mudah sekali ya, jawabannya adalah peristiwa mengembun. Kemudian nomor 19, kelebihan air raksa yang digunakan untuk cairan pengisi termometer adalah. Nah, beberapa kelebihan dari penggunaan air raksa adalah yang pertama, mudah dilihat. Yang kedua, daerah ukurnya luas. Kemudian yang ketiga, air raksa merupakan penghantar panas yang baik. Dan yang keempat, kalor jenisnya kecil. Soal nomor 20, satuan dari kalor disebut. Nah, ini satuannya adalah joule. Bagaimana sahabat sains? Cukup mudah ya. Tipe soal yang selanjutnya adalah tipe benar salah. Kita coba untuk nomor 21 ya. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diperoleh dari gabungan satuan-satuan besaran pokok. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Soal nomor 2. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda, serta untuk mengukur kedalaman lubang. Ini juga merupakan pernyataan yang benar ya. Nomor 23. Pada waktu berubah wujud dari cair ke padat, hal yang terjadi adalah molekul-molekul zat menjadi semakin bebas bergerak. Nah,
Ini benar atau salah sahabat sains? Nah, kalau perubahannya dari cair ke padat, berarti seharusnya dia bukan malah bergerak bebas, tapi gerakannya menjadi terbatas. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 24. Suatu benda yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik, jika massa benda 2400 kg, maka volumenya adalah 0,5 meter kubik. Nah, kalian masih ingat kan rumus massa jenis, yaitu adalah Rho sama dengan M dibagi V. Nah, kalau untuk mencari V berarti M dibagi Rho, di mana M-nya 2400, kemudian dibagi 1200, maka seharusnya V-nya hasilnya itu adalah 2 meter kubik, bukan 0,5. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 25. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas melalui bahan yang disertai adanya perpindahan partikel. Nah, kira-kira ini pernyataan yang benar atau salah? Jawabannya adalah salah, karena konduksi itu merupakan perpindahan panas tanpa disertai adanya perpindahan partikel. Jadi partikelnya tidak ikut berpindah, hanya dia saling menumbuk satu sama lain sehingga dia akan merambat panasnya. Sehingga contohnya ketika sendok yang kita pegang, yang kita panaskan di atas api, maka dia lama-lama panasnya akan merambat dari api tersebut menuju ke sendok, kemudian menuju ke tangan kita. Nah, itu ya. Tipe soal yang selanjutnya yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi kita diminta untuk memilih jawaban mana sajakah yang tepat. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, soal nomor 26. Peraturan di laboratorium berikut yang benar adalah jawaban yang A. Buang zat kimia yang tidak dipakai di tempat sampah. Nah, ini salah ya. Seharusnya membuang zat kimia itu bukan di tempat sampah, melainkan di wastafel khusus. Jadi dia tidak akan mencemari zat-zat lain atau benda-benda lain. Kemudian yang B, tidak wajib menggunakan alat pelindung diri. Nah, ini wajib ya. Kalau kita melakukan aktivitas di lab, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Tujuannya adalah ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, maka tubuh kita itu sudah terlindungi oleh alat pelindung diri ini. Berarti yang B adalah bukan jawabannya ya. Kemudian yang C, selesai kegiatan, kembalikan peralatan pada tempat semula. Nah, ini tepat. Kemudian yang D, tidak diperbolehkan makan dan minum di laboratorium. Nah, ini juga tepat, karena di lab itu kan banyak bahan-bahan kimia juga ya, sehingga ketika kita membawa makanan takutnya nanti tercemar. Terus alasan yang kedua adalah agar labnya itu tetap bersih, jadi tidak terkontaminasi oleh makanan-makanan. Seperti itu, berarti jawabannya adalah yang C dan D. Soal nomor 27. Perhatikan tabel di bawah. Berdasarkan tabel di samping, maka pasangan yang tepat adalah, nah, kita disuruh memasangkan nih, kira-kira manakah yang tepat. Kita lihat ya, yang pertama, besaran pokoknya itu waktu, satuannya SI jam, alat ukurnya arloji. Nah, ini salah ya, karena besaran pokok waktu itu seharusnya satuannya itu sekon dan alat ukurnya adalah stopwatch, bukan arloji. Berarti yang pertama ini salah. Kemudian yang kedua, besaran pokoknya panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar. Nah, ini tepat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, besaran pokoknya suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya berupa termometer. Nah, ini juga tepat. Kemudian pernyataan nomor 4, besaran pokoknya massa, satuannya gram, alat ukurnya neraca Uhaus. Nah, ini kurang tepat karena satuan SI-nya massa itu bukan gram, melainkan kilogram. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B dan C, yaitu pernyataan nomor 2 dan 3. Soal nomor 28. Berikut yang termasuk ciri-ciri perubahan kimia adalah, nah, yang A, terjadi perubahan suhu. Nah, ini iya ya. Salah satu ciri dari perubahan kimia adalah terjadinya perubahan suhu. Kemudian terbentuk gas juga salah satu ciri perubahan kimia. Kemudian terbentuk zat baru juga merupakan salah satu ciri dari perubahan kimia. Sementara jawaban C itu merupakan ciri-ciri dari perubahan fisika, yaitu mengalami penguapan. Sehingga nomor 28 jawabannya adalah yang A, B, dan D. Soal nomor 29.
Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika adalah, nah, coba yang A dulu ya. Tape ketan mengalami perubahan rasa dan bau merupakan perubahan kimia. Nah, ini tepat ya. Ciri-ciri perubahan kimia itu adalah mengalami perubahan rasa, perubahan bau, dan kemudian terbentuk gelembung, perubahan suhu. Nah, itu ya. Kemudian yang B, es dibiarkan berada di bawah sinar matahari akan mencair, termasuk perubahan fisika. Nah, ini juga benar karena yang berubah adalah secara fisiknya. Sementara susunannya dia tidak berubah, yaitu tetap air. Nah, kemudian yang C, kayu dibakar akan berubah menjadi arang termasuk perubahan fisika. Nah, ini salah ya, karena dia mengalami perubahan struktur dari susunan kimianya. Kayu dan arang kan memiliki susunan kimia yang berbeda, sehingga dia termasuk perubahan kimia. Kemudian jawaban yang D, besi dibiarkan di tempat terbuka akan berkarat termasuk perubahan fisika. Nah, ini besi yang berkarat juga dia mengalami perubahan susunan kimia ya, sehingga dia termasuk perubahan kimia juga. Sehingga nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah yang A dan B. Soal nomor 30, soal terakhir. Berikut pernyataan yang benar mengenai pengertian pemuaian adalah, nah yang A, sebagian zat akan memuai jika dipanaskan. Nah, ini benar ya. Jadi hanya sebagian zat, tidak semua zat akan memuai jika dipanaskan. Kemudian yang B, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Ini juga pernyataan yang tepat. Kemudian yang C, pemuaian terjadi akibat benda didinginkan. Nah, ini kurang tepat ya. Seharusnya pernyataan yang tepat itu pemuaian terjadi akibat benda dipanaskan. Yang C berarti kurang tepat. Kemudian yang D, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, ini juga tepat. Sehingga nomor 30 jawabannya adalah yang A, B, dan D. Bagaimana sahabat sains? Kalian benar berapa dari 30 soal? Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai latihan soal penilaian akhir semester. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya, sebagai bahan persiapan PAS nanti. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan di PAS nanti, khususnya pada mata pelajaran IPA. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat ke banyak orang. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.